Halo pemirsa, Presiden Activity kembali hadir dengan sejumlah informasi yang telah kami rangkum sepekan terkait dengan agenda Presiden Joko Widodo. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Presiden Activity untuk Anda. Dan informasi utama kami awali terkait dengan Presiden Joko Widodo yang meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Aman Mineral Internasional di Sumbawa Barat pada 23 September 2024. Pabrik pengolahan tembaga ini memiliki nilai investasi mencapai 21 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Aman Mineral Internasional di Kabupaten Sumbawa Barat pada Senin 23 September 2024. Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa 56% GDP Indonesia bertumpu pada konsumsi domestik. Menurutnya hal tersebut yang harus dirubah. Kepala negara ingin menyongsong Indonesia menjadi negara industri maju dengan mengolah sumber daya alamnya sendiri, sehingga pertumbuhan GDP tidak bergantung pada konsumsi, melainkan produksi. Pabrik pengolahan tembaga ini memiliki nilai investasi mencapai 21 triliun rupiah. Jokowi menjelaskan, nanti di smelter baru Aman di Sumbawa Barat ini akan memiliki kapasitas produksi 220 ribu ton katoda tembaga, 18 ton kurang lebih emas, 55 ton perak, dan 850 ribu ton asam sulfat byproduct. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau penambangan dan pengolahan di Sumbawa yang dikerjakan oleh PT Aman ini mengolah 900 ribu ton konsentrat per tahun. Bayangkan kalau selamanya hanya diekspor dalam bentuk konsentrat mentahan. Nilai tambahnya tidak berada di kita. Nilai tambahnya berada di negara-negara yang memiliki smelter. Sehingga keberanian dan niat baik dari PT Aman saya sangat mengapresiasi sekali. Presiden Jokowi berharap dengan pengoperasian smelter bisa memberikan efek sebanyak-banyaknya, baik bagi masyarakat yang membuka kesempatan lapangan kerja dan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Sumbawa Barat bisa naik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Presiden Joko Widodo meresmikan produksi katoda tembaga perdana dari fasilitas pengolahan dan pemurnian tembaga PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Dalam pembangunan smelter di Gresik, Kepala Negara tegaskan bahwa proyek ini akan melibatkan UMKM dan subkontraktor yang besar. Presiden Joko Widodo meresmikan produksi katoda tembaga perdana dari fasilitas pengolahan dan pemurnian smelter tembaga PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Java Integrated Industrial and Ports Estate Gresik, Jawa Timur, Senin 23 September 2024. Smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia ini merupakan smelter single line terbesar di dunia dengan kapasitas pengolahan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan pihaknya terus memantau pembangunan smelter sejak 2018 ketika persiapan lahan groundbreaking pada Oktober 2021 dan hingga kini dapat diresmikan. Tak hanya itu, Jokowi juga menyampaikan proyek ini akan melibatkan UMKM dan subkontraktor yang besar. Yakin ini akan melibatkan banyak UMKM, usaha-usaha kecil, baik berupa catering, baik untuk menjadi subkontraktor dari semua yang berkaitan dengan smelter di Gresik ini. Dan kita harapkan ini juga segera melahirkan perusahaan-perusahaan turunan, industri-industri turunan dari tembaga yang ada di sekitar PT Freeport Indonesia ini. Sudah ada yang mulai untuk produksi copper foil, saya kira nanti akan diikuti mungkin pabrik kabel dan lain-lain untuk masuk ke negara kita, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir mengenai selenium yang juga dihasilkan dari smelter tembaga ini sehingga bisa diproduksi semikonduktor. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas sampaikan, smelter PT FI di Gresik ini merupakan smelter kedua single line terbesar di dunia. Dengan beroperasinya smelter PT FI, maka ini menjadikan PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang tembaga hulu hilir terbesar di dunia. Selama beroperasi nantinya pada saat operasi penuh Pak Presiden ini akan mempekerjakan kira-kira 2.000 orang, 1.200 karyawan kontraktor dan 800 karyawan langsung PT Freeport Indonesia. Dan selama masa konstruksi itu telah mempekerjakan tenaga konstruksi yang kumulatifnya jumlahnya mencapai 40.000
tenaga kerja. Dan proyek ini saya masih ingat Pak Presiden melakukan pemancangan tiang pertama di lokasi sini pada bulan Oktober tahun 2021. Jadi 3 tahun kurang 4 bulan kita bisa menyelesaikan proyek ini Pak. Karena proyek ini sebenarnya sudah selesai di akhir bulan Juni. Dan dari tambang tembaga bawah tanah terbesar di dunia Pak di Papua, dimurnikan di smelter single line tembaga terbesar di dunia. Dan itu menjadikan Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang tembaga hulu hilir terbesar di dunia. Terima kasih Pak Presiden atas kehadirannya dan mau meresmikan proyek yang sangat membanggakan ini, dan semoga kiranya dapat menciptakan nilai tambah yang lebih lagi dan menciptakan hilirisasi lebih lanjut lagi untuk Indonesia maju. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Jokowi meresmikan injeksi bauksit perdana SGAR PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Kalimantan Barat pada Selasa 24 September 2024. Presiden Jokowi menyebut bahwa pembangunan smelter milik PT BAI ini merupakan salah satu usaha Indonesia untuk menyongsong menjadi negara industri. Dalam peresmian injeksi bauksit perdana smelter grade alumina refinery milik PT Borneo Alumina Indonesia di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa 24 September 2024 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan aluminium dalam negeri. Proyek pabrik pemurnian bauksit ini merupakan usaha patungan antara PT Indonesia Asahan Aluminium Inalum dengan PT Aneka Tambang Tbk Antam. Dalam sambutannya, Kepala Negara sampaikan pembangunan smelter milik PT BAI ini merupakan salah satu usaha Indonesia untuk menyongsong menjadi negara industri. Bangunan smelter PT Borneo Alumina Indonesia ini yang merupakan kerjasama antara PT Inalum dan PT Antam, hari ini kita lihat betul-betul telah kejadian dan selesai untuk fase pertamanya. Pembangunan smelter ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri, mengolah sumber daya alam kita sendiri dan tidak lagi mengekspor bahan-bahan mentah. Stop mengekspor bahan-bahan mentah. Olah sendiri, karena nilai tambahnya akan diperoleh oleh masyarakat, negara, dan itu kelihatan sekali. Lompatan nilai tambah itu kelihatan sekali angka-angkanya. Ini selesai berproduksi, impor yang 56% ini bisa kita stop. Enggak impor lagi, kita produksi sendiri di dalam negeri, dan kita tidak kehilangan devisa, karena dari sini kita harus keluar devisa kira-kira 3,5 billion US dollar setiap tahunnya. Angka yang besar sekali, 50 triliun lebih devisa kita hilang gara-gara kita impor aluminium. Presiden mengatakan bahwa negara-negara maju tidak ingin negara berkembang seperti Indonesia melakukan hilirisasi karena tidak ada lagi mengekspor komoditas alam dalam bentuk bahan mentah. Kepala negara mengatakan kebutuhan aluminium di dalam negeri saat ini 1,2 juta ton, namun 56% dari demand tersebut dipenuhi oleh impor. Dengan produksi bauksit di PT Borneo Alumina Indonesia, Jokowi juga meyakini bahwa Indonesia bisa menghemat devisa 50 triliun rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama kawasan serbaguna Delonix Nusantara di Ibu Kota Nusantara IKN Rabu 24 September 2024. Presiden meyakini bahwa kawasan ini akan menjadi bagian penting dari perkembangan IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia. Dalam peresmian peletakan batu pertama groundbreaking kawasan serbaguna mixed use Delonix Nusantara di Ibu Kota Nusantara IKN dari investor Cina Delonix Group dengan nilai investasi 500 miliar. Tampak kawasan ini akan dibangun hotel, pusat perkantoran, hingga pusat perbelanjaan. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo sampaikan saat ini mulai berdatangan investor asing yang ingin menanamkan modal di IKN. Ia menyebut hal ini membuat IKN menjadi lokasi yang semakin diminati. Akan dilakukan groundbreaking, peletakan batu pertama, investasi
juga untuk properti mixed use dari Delonics Nusantara untuk investor yang berasal dari China. Artinya kelihatan sekali bahwa mulai berdatangan investasi-investasi dari mancanegara yang memberikan kepercayaan dan rasa confident kita bahwa Nusantara adalah lokasi yang sangat menarik bagi sebuah investasi. Dan hari ini sekali lagi kita kembali akan melakukan groundbreaking pembangunan kawasan mixed use Delonics Nusantara yang dibangun oleh Delonics Group, jaringan hotel dan gaya hidup internasional dengan investasi kurang lebih 500 miliar rupiah. Tak hanya itu, Kepala Negara sampaikan Delonics Group akan membangun hotel hingga pusat perbelanjaan di atas lahan 2.400 meter persegi dengan fasilitas apartemen, pusat perbelanjaan, perkantoran, pusat olahraga dan kebugaran di kawasan IKN nanti. Dengan investasi di IKN ini, Delonics Group masuk sebagai perusahaan asing perintis yang berinvestasi di IKN dan berharap akan membawa dampak kepercayaan pada investor lain untuk segera masuk ke IKN. Kawasan ini akan menjadi bagian penting dari perkembangan IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait Presiden Jokowi yang mengapresiasi proses pembebasan pilot Susi Air. Tetaplah bersama kami di Presiden Activity. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Simpo Parlemen
setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Presiden Activity. Informasi kami lanjutkan, di mana Presiden Joko Widodo turut merespon terkait bebasnya pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martins dari kelompok kriminal bersenjata di Papua. Jokowi mengapresiasi TNI Polri yang telah melakukan proses negosiasi panjang. Presiden Indonesia Joko Widodo mengapresiasi tim gabungan TNI Polri yang sukses membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martins pada Sabtu 21 September 2024. Usai disandra selama 1,5 tahun di Papua. Jokowi mengatakan upaya negosiasi panjang TNI Polri demi menyelamatkan Philip sangatlah baik karena dilakukan dengan sabar tanpa tindakan represif. Jokowi juga menyampaikan bahwa Philip setelah dibebaskan akan dibawa dari Yaguru, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dalam kesempatan itu Jokowi pun menyampaikan pesan agar tidak ada lagi peristiwa penyanderaan yang terulang di masa depan. Ya, ini kan proses negosiasi yang sangat panjang dan kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif, sehingga yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandra. Hingga proses panjang yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri, saya kira sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi dan nanti ini akan dibawa dari Yaguru ke rumah sakit terlebih dahulu untuk dicek kesehatannya, sehingga setelah itu akan diterbangkan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat akan berkomitmen dalam menurunkan angka penyakit malaria di Indonesia. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di ruang Jepara Istana Merdeka Jakarta pada Sabtu 21 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, SBY menyampaikan kepada Presiden terkait penugasannya sebagai penasihat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. SBY menekankan pentingnya forum tersebut untuk segera membasmi malaria di dunia, terlebih khusus di sejumlah provinsi Indonesia yang masih terdampak malaria. Di sisi lain, SBY pun menjelaskan bahwa Indonesia terus berkomitmen dalam menurunkan angka penyakit malaria. Maka dari itu, SBY berpamitan dengan Jokowi untuk menghadiri Forum Aliansi Malaria Sedunia atau Asia Pacific Leaders Malaria Alliance atau APLMA di New York. Pagi ini saya menghadap Bapak Presiden sehubungan dengan peran dan amanah yang saya jalankan sebagai penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. Saya mendapatkan amanah untuk menjadi special advisor di Asia Pasifik. Asia Pasifik ada, Afrika ada, dan seluruh dunia ada Global Council yang ada di New York. Nah, saya melapor pada Pak Jokowi dan ini etika politik, karena siapapun yang mendapatkan peran di dunia internasional, apalagi saya mantan presiden, wajib untuk menyampaikan kepada presiden yang sedang mengemban tugas. Saya sampaikan kepada Pak Jokowi, tugas ini penting dan saya terima karena memang ada kewajiban internasional untuk segera mengenyahkan malaria dari muka bumi. Karena kalau tidak akan makin menjadi-jadi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk zakon kabinet yang berisi menteri dari kalangan ahli. Jokowi yakin dengan komposisi tersebut, pemerintah bisa langsung bergerak cepat setelah pelantikan.
Presiden Joko Widodo mendukung rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Zakon Kabinet dalam pemerintahannya per Oktober mendatang. Hal ini disampaikan Jokowi saat ditemui di Istana Merdeka pada Sabtu 21 September 2024. Jokowi menilai gagasan tersebut sangatlah baik, karena seluruh jajaran menteri akan membantu efisiensi kerja pemerintah. Menurutnya setelah dilantik, kabinet bisa langsung segera bekerja dan tidak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak perlu. Selain itu, Jokowi juga merespon kabar jumlah kementerian di era Prabowo Gibran yang akan bertambah. Ia mengatakan hal itu menjadi hak prerogatif dari Presiden terpilih. Bagus sekali, artinya memang kabinet yang bekerja, kabinet yang setelah dilantik nanti segera bergerak bekerja dan tidak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak perlu. Saya kira bagus sekali, Zakon Kabinet sangat bagus sekali. Tapi Pak, jumlahnya kan akan lebih banyak Pak dibandingkan... Itu hak prerogatif Presiden terpilih. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Presiden Joko Widodo kembali merespon perihal dibukanya ekspor pasir laut di Indonesia. Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah hanya memperbolehkan ekspor sedimen pasir yang berada di jalur laut yang dilalui oleh kapal-kapal. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi setelah meresmikan smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur pada Senin 23 September 2024. Presiden Jokowi mengingatkan agar berhati-hati dalam memahami regulasi ekspor pasir laut. Kepala negara menekankan bahwa pemerintah hanya memperbolehkan ekspor sedimen pasir yang mengganggu jalur kapal. Selain itu, Presiden Jokowi juga menggarisbawahi pentingnya memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum melakukan ekspor. Karena kita butuh, semuanya akan kita hilirisasikan, pasir, silika, dan lain-lainnya. Termasuk yang ini tadi disinggung mengenai semikonduktor oleh Pak Erick Thohir. Itu juga menjadi incaran kita agar karena seleniumnya ada, sehingga itu menjadi bahan baku untuk memproduksi semikonduktor juga siap. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kami akan lanjutkan Presiden Activity usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV.
Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Presiden Activity. Informasi kami lanjutkan di mana Presiden Joko Widodo mengutuk serangan Israel ke Lebanon yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa. Kepala negara pun menyerukan PBB untuk memberikan respon cepat untuk mencegah jatuhnya banyak korban. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Rabu 25 September 2024. Krisis yang tengah berlangsung di Lebanon telah menimbulkan keprihatinan internasional, termasuk dari pemerintah Indonesia. Presiden Joko Widodo dengan tegas mengutuk serangan Israel ke Lebanon yang telah menimbulkan ratusan korban jiwa. Respon Presiden Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung perdamaian dunia. Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon dan kita mengajak semua negara dan juga PBB untuk memberikan respon yang cepat agar tidak semakin banyak korban lagi yang terjadi atas serangan-serangan Israel. Presiden melakukan peninjauan ketersediaan beras dan penyerahan bantuan cadangan pangan pemerintah di Komplek Pergunungan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Dalam kunjungan ini, Presiden ingin memastikan bahwa kelancaran distribusi bantuan pangan serta memeriksa ketersediaan stok beras nasional yang dikelola oleh Bulog. Dalam keterangan pers usai meninjau persediaan beras di Kompleks Pergudangan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, pada Kamis 26 September, Presiden Joko Widodo memastikan kelancaran distribusi bantuan pangan serta memastikan ketersediaan stok beras nasional yang dikelola oleh Bulog. Presiden menegaskan bahwa penyaluran bantuan pangan ini merupakan langkah awal dari program yang lebih luas yang akan dilakukan di daerah lain di seluruh Indonesia. Kondisi harga beras yang baik berbanding lurus dengan harga gabah yang menguntungkan petani. Jokowi sampaikan bahwa harga gabah yang sebelumnya 4.200 kini meningkat menjadi 6.000. Ya, ini kita mulai memberikan bantuan pangan 10 kilo untuk bulan Oktober. Dimulai dari Kabupaten Pasir dan tadi sudah diterima oleh masyarakat. Saya kira nanti di kabupaten lain, provinsi lain juga segera dimulai di awal Oktober. Pak, Bank Dunia mencatat beras Indonesia paling mahal se-ASEAN, tapi pendapatan petani masih... Coba dilihat harga beras FOB itu berapa. Kira-kira 530 sampai 600 US dollar. Ditambah cost itu freight cost kira-kira 40-an dolar. Coba dihitung berapa. Jadi kalau membandingkan itu mestinya di konsumen, ya itu akan kelihatan. Mestinya kalau harga beras baik, artinya harga gabah juga baik. Kalau harga gabah baik, artinya harga jual petani juga mestinya baik. Kalau tidak ada distorsi di lapangan, dicek aja di lapangan. Dicek aja di petani, ditanya aja ke petani, harga gabah berapa? Dulu berapa? Dulu hanya 4.200. Sekarang 6.000. Sekarang 6.000. NTP 100. Itu gabah ya, bukan beras. Dari situ saja kelihatan. NTP-nya coba dicek di lapangan berapa? Ya, saya rasa itu. Dalam hal yang sama, Kepala Negara juga meminta kepada daerah-daerah yang berlokasi di sekitar Ibu Kota Nusantara untuk mempersiapkan diri dalam mendukung kebutuhan pangan di kawasan tersebut. Presiden menyoroti pasokan masakan seperti sayuran, buah-buahan, dan beras harus dilokalisir dari daerah sekitar IKN melihat pentingnya perencanaan terintegrasi sumber penyediaan yang baik. Semuanya disiapkan, IKN-nya sendiri kan belum selesai, mungkin masih 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Artinya
provinsi di sekitar IKN, kabupaten kota di sekitar IKN harus mempersiapkan diri. Misalnya urusan suplai untuk sayurnya dari mana, suplai ayamnya dari mana, suplai berasnya dari mana. Kalau nggak cukup, berarti harus ambil dari provinsi lain. Tapi kalau bisa mestinya disiapkan dari Provinsi Kalimantan Timur sendiri, didukung oleh kabupaten di sekitar Ibu Kota Nusantara, baik buah, baik sayur, baik beras, dan bahan-bahan pokok lainnya, sehingga betul-betul memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat. Tetapi kalau kita lihat growth, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kaltim, silahkan tanya Pak Gubernur Kaltim nanti. Kemudian di kabupaten dan kota misalnya di Balikpapan berapa? Saya pastikan naik tidak kecil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo menghabiskan akhir pekan bersama dua cucunya, Jan Etes dan La Lembah Mana. Presiden Jokowi mengajak cucunya ke acara HUT TNI ke-79 untuk melihat pameran alutsista di kawasan Monas, Jakarta. Menikmati libur akhir pekan, Presiden Jokowi mengajak dua cucunya Jan Etes dan La Lembah Mana mengunjungi pameran utama sistem senjata atau alutsista di Monas, Jakarta pada Minggu 22 September 2024. Pameran alutsista tersebut sebagai rangkaian HUT ke-79 TNI. Presiden Jokowi terlihat menyopiri kedua cucunya menggunakan mobil golf mengelilingi area pameran. Kedatangan kepala negara yang mengenakan kemeja putih tersebut disambut antusias oleh warga. Ya antusias, ditambah ya ketemu dengan presiden kita gitu, Pak Jokowi. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya diadakan lagi lah. Ya. Senang banget, mau nangis. Nggak kebayangin bakal ketemu gitu, bakal foto sama dia. Senang banget. Nggak kebayangin. Iya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presiden Activity kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.